tetapi untuk menyerahkan apa yang kita mau ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya apa yang kita minta itu didengar oleh Dia. Renungan malam ini saya beri judul dengan pandemi, endemi, COVID, sakit dan kematian. Nah, kita semua tahu istilah pandemi yang dikaitkan dengan kematian, dengan penyakit, bukan? Tetapi pandemi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, pan artinya seluruh, kemudian demos ya, pandemik ya. Demos itu artinya village dalam arti harfiahnya, yang kemudian dikenakan kepada seluruh penduduk atau warga. Dan sebenarnya kata pandemi ini nggak ada urusannya dengan penyakit, tetapi itu sudah menjadi satu istilah bagi penyakit yang menyeluruh, menjadi global, menjadi penyakitnya publik. Dan kata pandemik ini ya mengalami perubahan makna yang sangat berbeda sekali, tetapi itu bukan berarti salah. Dengan adanya pandemik yang sudah kita alami, sudah lebih dari mungkin masuk ke tahun kedua ya, kita terbiasa untuk memasuki kembali pada gereja rumah. Nah, gereja Tuhan itu selalu berasal dari rumah sebenarnya. Sejak dari rumah Nuh, yang dimana Nuh ketika di Bahtera itu, dia di lockdown selama 360 hari. Dan kemudian gereja atau jemaat Tuhan itu bermula dari rumah Abraham, dari keluarga Abraham. Dan dari keluarga Abraham lahir sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kekristenan, jemaatnya, itu pun berasal dari rumah-rumah. Dan Tuhan hadir di situ. Nah, saya akan memberi satu contoh dari gereja rumah ini yang sangat kelihatan, yaitu jemaat Roma. Dan di mana gembala jemaat, yaitu Paulus, itu memberikan salam kepada anggota jemaatnya. Salamnya demikian, dalam Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari Asia untuk Kristus. Nah, sapaan kepada jemaat di rumah mereka masing-masing, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus atau Rabi Shaul ini sekarang ini itu nggak asing di tempat kita. Karena kita semua nggak bisa ke gereja, jadi kita mengikuti ibadah-ibadah itu di rumah. Jadi kita itu disapa oleh gembala kita masing-masing ya di rumah. Dan oleh karena COVID-19 ini mengembalikan kita untuk beribadah di rumah. Tadi saya membuka-buka dari situs Worldometer info coronavirus. Itu kasus coronavirus seluruh dunia ini sudah mencapai 190.805.21 jiwa. Nah, yang meninggal itu 4.099.310. Yang sembuh 173 juta lebih sekian. Jadi ternyata banyak yang sembuh. Jadi memang ini adalah suatu pandemi, tetapi ternyata kematiannya itu tidak begitu menyeluruh dan yang sembuh itu banyak. Nah, saya juga buka untuk kasus coronavirus yang di Indonesia ini. Kasusnya itu ada 2,8 juta untuk Indonesia sampai hari ini. Yang meninggal itu 72.400 sekian. 72.489. Dan yang sembuh adalah 2.232.394. Wow. Jadi untuk dikatakan sebagai sesuatu yang menakutkan sebenarnya enggak. Jadi kita masih memiliki harapan dengan virus yang
sepertinya ganas ini ya. Memang ketika virus ini pertama kali merebak, semua itu ketakutan ya. Saya ambil contoh misalnya negara Inggris. Kenapa saya ngambil contoh negara Inggris? Karena ini kasusnya menarik di Inggris itu. Pada tahun 16 Januari, pada tahun 2020, Januari 2020, 16 Januari 2020, Inggris menggolongkan COVID itu sebagai HCID, High Consequence Infection Disease, yaitu penyakit menular dengan konsekuensi yang sangat membahayakan. Nah, kebetulan tadi malam saya bicara banyak berdiskusi dengan seorang dokter, Dr. Antono Pratanu. Dia bicara banyak sekali mengenai COVID. Pagi-pagi tadi Bro Dimas bicara, Mbak Rita, tolong kasih renungan untuk nanti malam gitu. Waduh, ya. Jadi saya ini ambil banyak pemikiran-pemikiran dari Dr. Antono Pratanu dan memang dia seorang dokter yang banyak menangani kasus-kasus penyakit dan jenis penyakit HCID ini memiliki kriteria seperti ini yang digolongkan sebagai HCID ini. Tidak atau belum ada obat yang efektif untuk pencegahan dan pengobatannya. Dan ini pun ya kita hadapi nih. COVID ini obatnya apa sih? Ya, asitromisin atau ivermectin atau Gamaras yang mahal itu dan banyak sekali macam-macamnya sampai harganya itu bisa ratusan juta untuk satu penderita ya. Dan HCID ini dapat menyebar secara cepat di lingkungan masyarakat maupun dalam fasilitas kesehatan. Dan jenis penyakit ini menimbulkan satu respon yang cepat dan sangat mengganggu populasi dan sistem untuk dapat melakukan pengelolaan secara efektif, efisien, dan aman. Dan menurut WHO itu ada 16 penyakit yang terdaftar sebagai HCID, termasuk ada Ebola di situ, ya. Kemudian ada SARS itu juga termasuk HCID dan tahun 2020 itu COVID itu masuk pada HCID. Nah, HCID ini apalagi yang menular lewat kontak langsung terhadap cairan yang berasal dari penderitanya atau kontak tidak langsung terhadap benda-benda yang terkontaminasi oleh penderita tersebut itu tahun 2021 ini ya tanggal 5 Juli yang kemarin ya itu Perdana Menteri Boris Johnson itu berpidato itu sudah menganggap bahwa COVID-19 ini bukan dalam kategori pandemi lagi tetapi dalam kategori endemi ya itu memang mereka sudah berdamai dengan COVID ini. Ya udah berdampingan, hidup berdampingan. Dan COVID-19 ini sudah menjadi endemi, bukan lagi menjadi pandemi. Nah, bagaimana dengan di Indonesia di sini? Ya, kita masih untuk mencapai 70% orang divaksin itu rasanya masih jauh ya. Sebenarnya di Indonesia ini pun ya tingkat kematian akibat COVID itu ya, apalagi orang-orang muda yang masih sehat itu sangat kecil sekali ya. Hanya
tingkat kematiannya itu sekitar 2,7%. Dan kesembuhannya itu 88,5%. Jadi sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya. Tetapi jangan karena kita melihat dari data statistik yang demikian, terus lantas kita sembarangan gitu ya. Kita tetap harus menjaga protokol, apalagi kita harus sayang dengan orang-orang di sekitar kita itu yang memiliki komorbid. Karena pasien yang memiliki komorbid ini, itu tingkat kematiannya itu berkali lipat lebih tinggi daripada orang yang nggak punya komorbid ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa tingkat kematian COVID di Indonesia ini hanya 2,7%, ya sebenarnya kita memang nggak perlu cemas, tapi tetap kita waspada. Tapi ini bukan suatu vonis bahwa kita itu bakal mati gitu kan. Ya memang kita semua itu adalah orang-orang yang sedang antri untuk dipanggil Tuhan kan, tapi dipanggilnya kapan gitu ya. Nah kita kan nggak mau mati bareng-bareng gara-gara COVID gitu kan. Nah memang kita semua adalah antri untuk kematian, dan untuk COVID ini kita masih memiliki harapan dan kita juga harus mendukung pemerintah untuk mensukseskan program vaksinasi ini, dan kita juga perlu menyayangi nakes-nakes kita ya. Kalau kita itu sakitnya biasa saja ya cukup isoman di rumah. Nah, sejak setahun lalu saya sudah diperkenalkan dengan sahabat-sahabat mengenai satu obat yang cukup simpel sebenarnya ya, yaitu obat cacing ivermectin. Udah minum ivermectin aja 3 butir, 12 miligram, hari pertama, hari ketiga, hari kelima. Dan itu saya ikuti juga. Beberapa staf saya di kantor ada yang terpapar dan bisa sembuh dengan obat yang sederhana ini, tinggal ivermectin dengan vitamin-vitamin ya. Kecuali kalau penderita itu memiliki komorbid, itu tentu saja perlu penanganan yang lebih serius ya. Nah, jadi jika demikian ya, kenapa kita lebih suka memperhatikan berita-berita yang buruk nih? Nah, Charles Groenhuisen, jurnalis senior dari Belanda itu berkata, bagi kebanyakan media, good news itu is no news. Berita baik itu bukan berita, nggak menarik, nggak banyak peminat, nggak laku dijual. Tapi sebagai orang Kristen, bukankah kita dipanggil untuk membawa kabar baik, kabar sukacita untuk dunia di mana kita berada? Jadi kita harus spread good news. Bagi kita yang sehat, kalaupun terpapar, kita nggak usah panik. Ya, kita minum vitamin yang banyak. Ya, ada obat yang gampang-gampang saja, misalnya asitromisin itu banyak sekali dipakai oleh orang-orang yang terpapar, atau ivermectin. Ya, yang walaupun ini masih kontroversial, tetapi pemerintah sudah memperkenalkan ini melalui Menteri BUMN Erick Thohir, bahkan Bapak Luhut sendiri. Nah, dari sini kita marilah berdoa bersama untuk berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bahwa di situasi darurat COVID yang kembali hadir kasus-kasusnya itu yang meningkat setelah adanya varian virus Delta ya. Dan ini banyak orang bertanya-tanya, kapan wabah ini berakhir gitu. PPKM lagi, dan orang sudah mulai susah ya, apalagi orang yang kerjanya itu income-nya itu harian, dan ini akan menjadi hal-hal yang sangat menyulitkan. Tetapi bagaimanapun kita harus mendukung program pemerintah untuk tetap menjaga prokes ya. Walaupun masyarakat kebanyakan itu juga sudah mulai jenuh dan sudah abai mengenai prokes ini ya. Sehingga epidemiolog Dr. Pandu Riono itu sempat berkata demikian ya. Yang ada nih bukan ini herd immunity, tapi herd stupidity. Karena orang masih nggak ini ya,
nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, dan banyak yang masa bodoh saja gitu. Jadi pencapaian herd immunity ini masih belum tercapai. Jadi karena ini masih banyak orang yang masih di dalam taraf herd stupidity, kata Dokter Pandu tadi ya. Jadi maka kita perlu mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk selalu mendukung program-program pemerintah. Nah, pemerintah itu sudah sangat baik melalui Pak Jokowi dengan tim ya, dan juga Kementerian Kesehatan, yang dimana kita semua harus tetap disiplin. Nah, di tengah situasi yang penuh kegelisahan ini, dan mulai banyak sekali nakes yang berjatuhan, ya, saya teringat pada penderita kusta dalam Injil Matius 8 ayat 2 dan 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sehingga juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, pada zaman itu, kusta adalah satu penyakit yang mematikan. Bahkan kusta ini adalah satu penyakit yang najis. Tapi jangan lupa bahwa COVID ini bisa melanda siapa saja. Dan penyakit COVID ini bukan aib ya. Jadi jangan ini apa? Jangan merasa malu kalau kena COVID, karena ini bukan aib ya. Dan kalau penderita kusta zaman dahulu itu tidak memiliki harapan untuk sembuh, dan bahkan dia dinajiskan, bahkan dengan jarak 2 meter itu sudah najis bagi orang-orang yang tidak menderita kusta. Dan tetapi ini ya, COVID ini nggak begitu ya. Dan Arthur Berkeley, dia seorang dokter yang dia mengisahkan bahwa di abad pertengahan, jika seorang menderita kusta, maka imam akan mengenakan stolanya dan mengambil salibnya, lalu membawa pria itu ke dalam gereja dan membacakan upacara pemakaman untuknya, seakan-akan ia sudah mati. Itu zaman dahulu. Tetapi kita di COVID ini, ya, kita masih memiliki pengharapan, ya. Apalagi tingkat kematiannya itu kurang dari 3%. Dan mari kita, saatnya bagi kita itu belajar apa arti percaya, berharap, mengasihi, dan selalu bersyukur, dan selalu memperhatikan satu sama lain, ya. Dan kita menjalani hidup dengan penuh semangat, dengan optimitas yang tinggi, ya. Dan kita, kalau Anda pernah melihat itu satu acara yang American Got Talent, itu ada seorang perempuan yang berumur 30 tahun, suaranya bagus sekali, dan dia seorang pencipta lagu juga, dan dia mengikuti American Got Talent, Jane Marswetsky. Nah, dia menyanyikan lagunya It's Okay. Ya, dia seorang dengan penyakit yang aneh-aneh di dalam tubuhnya, dan dia mengatakan demikian. Tuhan tidak menghilangkan kegelapan yang aku alami, tetapi Ia memberikan cahaya. Ia tidak melepaskan aku dari kehausan, tetapi Ia memberikan angin segar. Ya. Mengapa ketika kita mengalami kesakitan, kita menganggap Tuhan jauh dari kita? Tuhan tetap dekat dengan kita di sini. Dia selalu hadir dalam kehampaan yang kita alami. Ya, apa yang diucapkan oleh Jane Marswetsky ini, yang memang kemudian dia harus meninggal karena penyakitnya, ini mengingatkan kita pada satu firman yang ditulis dalam Matius 10 ayat 28 sampai 31. Janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang dapat berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit di udara itu. Jadi marilah kita tetap optimis dan hidup dengan keseimbangan bahwa life is about balancing. Ya, hampir semua penyakit orang itu apapun itu karena nggak balance. Ya, mungkin dia kebanyakan tidur itu juga nggak sehat. Kebanyakan olahraga juga nggak sehat. Kebanyakan makan juga nggak sehat. Semuanya harus berimbang. Nah, makan yang sehat, tapi harus dengan exercise juga. Dan kita harus tetap berdoa, terus dalam pengharapan bahwa Tuhan pada waktunya akan melepaskan kita dari apa yang kita takutkan, dari pandemi atau mungkin sekarang sudah menjadi endemi. Walaupun di Indonesia masih serasa menakutkan dengan diterapkannya PPKM ini, tapi ini apa yang kita alami di sini, mari kita berpengharapan dengan membaca bersama-sama Mazmur pasal 31 yang disebut sebagai Shir Shel Negaim atau nyanyian tulah, yang dimana Mazmur 91 ini menurut Talmud Yahudi memandang bahwa penulis Mazmur 91 ini adalah Musa, yang dimana Musa ini menulis Mazmur 91 ini setelah orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, setelah mereka mengalami tulah yang ke-10, yang dimana tulah yang ke-10 ini adalah tulah yang paling dahsyat, yaitu satu penyakit sampar yang mendera bagi seluruh anak-anak sulung di Mesir. Ya, kita baca bersama-sama sebagai vitamin bagi kita, ya, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Shalom. Saya serahkan ke Bro Dimas. Amin. Terima kasih Bu Rita ya yang sudah membagikan renungan yang menguatkan kita semua. Mohon pada saat ini kesediaan Ibu Rita juga berdoa bagi kita semua yang hadir dan memberikan permohonan berkat dari Tuhan bagi kita semua, sekaligus menutup persekutuan doa ini. Terima kasih. Kita akan menutup persekutuan kita malam ini dengan satu doa. Bapa yang kuasa, terima kasih Engkau telah memberikan penguatan bagi kami dengan firman-Mu, dan kiranya Engkau Tuhan yang menambah-nambahkan kepercayaan kami, iman yang dari Engkau saja Tuhan,
memberikan kami booster untuk tidak merasa takut, tetapi kami memiliki pengharapan. Kasihlah orang-orang di sekitar kami, Bapa, dan kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi para nakes yang sampai hari ini mereka harus bekerja keras untuk merawat dari pasien-pasien yang terkapar. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pemulihan dalam keletihan mereka, Tuhan. Banyak sekali para nakes yang telah tumbang oleh karena penyakit ini pula, juga karena keletihan mereka. Bapak, betapa kami membutuhkan nakes-nakes ini untuk melayani orang-orang yang terkapar. Betapa sulit untuk mencetak para nakes ini, Tuhan. Dibutuhkan bertahun-tahun bagi mereka untuk menjadi seorang nakes. Dan kiranya kami juga memiliki satu apresiasi yang tinggi terhadap mereka, Bapak, bahwa mereka memberikan pelayanan, pengabdian yang baik. Demikian juga untuk pemerintah kami yang telah memberikan pelayanannya yang terbaik bagi kami semua. Memang ini belum sempurna, Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada seluruh jajaran-jajaran di pemerintah kami, baik pusat maupun daerah. Dari Presiden, Kementerian Kesehatan, juga Satgas COVID yang ada di daerah-daerah. Semuanya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan. Kiranya mereka dapat tetap melayani kami, bangsa Indonesia ini, untuk dapat mentas dari ketakutan akan pandemi ini. Dan apa yang kami inginkan Tuhan, pencapaian satu herd immunity di bangsa ini. Sehingga kami pada saatnya pun dapat berdampingan dengan virus itu, dan kami masing-masing dari diri kami masing-masing memiliki kekebalan di satu tingkat yang bagi kami semua tidak membahayakan lagi. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan berikan kami pengharapan. Itulah yang terpenting juga Tuhan. Dan dengan adanya PPKM ini, banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang terganggu Tuhan. Kiranya ini Tuhan, Engkau memberikan kesabaran bagi kami semua. Jangan ini menjadi satu pemicu bagi kericuhan nanti ataupun bahkan chaos. Tuhan kasihanilah bangsa kami melalui pemerintah kami. Kiranya Tuhan jajaran pemerintah ini dapat memberikan satu penanganan yang terbaik bagi kesulitan-kesulitan bagi bangsa ini yang kami hadapi bersama ini, Bapa. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kekuatan, dan kami tetap berpengharapan. Dan sukacita dari Engkau itu akan selalu menjadi obat bagi kami, ya Bapa. Damai sejahtera-Mu menyertai kami semua, juga bagi seluruh dari saudara-saudara kami yang malam ini bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pemulihan bagi bangsa kami, bagi orang-orang yang kami kasih, bagi seluruh nakes di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Beshem ha'af vehaben, beruah hakodes, ha'elohim ehad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rita. Thank you Ibu Pendeta Rita yang telah membawakan renungan buat kami semua, buat kita semua. Ada baiknya sebelum kita berpisah satu sama lain kita berfoto ya ini ya Mbak Rita ya, Prof Cipta juga kita semua bisa berfoto. Mungkin Sis Mary bisa menolong kita untuk ambil foto. Iya. Dan mohon Ini teman-teman kameranya dibuka semua dong. Iya, mohon teman-teman buka kameranya ya.